Ya, jadi ini adalah informasi perencanaan agregat untuk perusahaan manufaktur, ya, PT Delta, untuk dia memenuhi permintaan cat. Ya, ini permintaan cat di PT Delta. Nah, permintaannya. Ya, oke. Dari informasi yang lain, kita bisa mengetahui bahwa current inventory atau persediaan saat ini, itu PT Delta masih punya 250. Pura-puranya kan ini 2021. Misalnya ini ya, 2021 nih contoh nih. Misalnya 2021. Di akhir 2020, ini example ya. Di akhir 2020, PT Delta masih punya persediaan 250. Nah, ini kebijakan perusahaan di akhir 2021 harus punya persediaan cadangan 300. Itulah yang namanya atau maksudnya current inventory sama ending inventory. Itu ada di soal ya. Kalau di soal itu nyebutnya apa? Kalau di soal itu diketahui persediaan awal cat adalah 250 galon. Sedangkan manajer bagian produksi menetapkan bahwa persediaan akhir cat sebesar 300 galon. Jadi di akhir 2020 itu PT Delta punya 250, di akhir 2021 ini maunya perusahaan itu punya cadangan 300. Nah, sekarang kita masuk ke informasi production cost. Untuk produksi dengan menggunakan kapasitas reguler, biayanya adalah $1 per unit atau per galon gitu ya. Kalau misalnya kita menggunakan kapasitas lembur, biayanya biasanya lebih mahal karena dia lembur kan, yaitu $1,5 per galon. Sedangkan kalau misalnya kita minta orang lain mengerjakan, per galonnya itu adalah $1,9 gitu. Ya, $1,9. Ini ada biaya holding cost, sekarang kalau tadi production cost, sekarang holding cost. Holding cost atau biaya simpan, ini biaya simpan. Biaya simpan atau gudang. Sebentar ya, saya diminta untuk ambil beras dulu. Kalau enggak makan nanti. Keluarganya beras ya. Ya, ini biaya simpan di gudang. Jadi teman-teman, untuk nyimpan barang itu ada biayanya. Ya, untuk nyimpan itu ada biayanya. Teman-teman kalau misalnya menghandling barang, itu tidak gratis nyimpan barang, tapi ada biaya. Biaya perawatan segala macam gitu ya. Biaya perawatan gedungnya itu, biaya AC-nya mungkin untuk temperatur tertentu, atau biaya sirkulasi udaranya, sistem sirkulasinya segala macam. Itu biayanya adalah $0,3 per galon per triwulan. Jadi kalau misalnya kita nyimpan barang per periode triwulan ini, 1 galonnya kena charge biaya holding cost $0,3. Nah, ini ada lagi informasi maksimal overtime itu 20% dari regular time, dan maksimal subkontrak itu bisa dilakukan adalah 200. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana PT Delta bisa memenuhi permintaan ini dengan biaya minimal. Nah, permintaan ini itu permintaan yang mana? Permintaan ini ya permintaan yang hijau ini. Ya, catatannya apa? Sebisa mungkin menghindari lembur dan subkontrak. Kenapa? Alasannya apa? Ada yang tahu nggak? Kenapa sebisa mungkin menghindari lembur dan subkontrak? Apa alasannya? Nggak ada tambahan biaya. Ada tambahan biaya, benar. Biayanya lebih besar gitu ya. Karena memang secara logika, kalau kita bayar orang lembur, itu tarifnya akan lebih besar dari dari kita bayar reguler biasa.
Dan kita kalau misalnya minta tolong kerjakan barang ke orang lain atau subkontrak itu, biaya juga akan lebih besar. Kenapa lebih besar? Nah, kita juga mau mengerjakan dia, minta ngerjakan orang lain itu itu juga ngambil untung, nah kita juga mau ngambil untung. Jadinya double-double kan margin keuntungannya. Makanya di sini dilihat bahwa dari kapasitas ini, biaya yang paling murah adalah biaya kalau kita kerjakan sendiri. Yang paling murah. Sedangkan yang ini paling mahal. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kita menyelesaikan pertanyaan ini? Ada langkah-langkahnya. Ya, ini adalah yang sudah saya taruh di Saya taruh di website ya, template-nya, ya, template-nya seperti ini. Nah, ini akan saya kasih dulu langkah-langkahnya ya biar teman-teman paham. Ya, langkah pertama adalah apa untuk menyelesaikan ini? Ya, nomor 1 adalah langkahnya. Nomor 1 adalah langkahnya langkah 1 adalah kita harus memasukkan informasi total persediaan awal dulu. Ya, masukkan info persediaan awal. Di mana info persediaan awal itu berada? Nah, akan saya jelaskan dulu anatomi tabel ini. Tabel ini adalah tabel perencanaan agregat. Tabel perencanaan agregat PT Delta tadi. Atau ada juga tadi yang menyebutkan, kok di buku lain adalah, atau di orang lain menyebutkan juga perencanaan agregat production planning. Ya, agregat production planning. Ada juga yang bilang kayak gitu. Saya jelaskan dulu anatominya. Ya, ini ada triwulan, kita bagi triwulan. Ini kapasitasnya ada 3 tadi ya, kapasitas reguler, lembur, subkontrak. Setiap untuk triwulan, reguler, lembur, kontrak. Triwulan ketiga, reguler, lembur, kontrak. Lalu ada 4 reguler, lembur, kontrak juga. Lalu di sini ada kebutuhan setiap periode. Di sini ada juga triwulan, di sini juga triwulan. Triwulan, di sini triwulan. Lalu yang kotak-kotak kecil adalah di sini adalah biaya terkait. Kalau untuk persediaan, kita akan isi biaya ini menggunakan biaya holding cost. Sekali lagi, untuk baris persediaan, kita akan isi yang kecil atas kanan ini dengan tabel holding cost. Teman-teman kalau bingung, ada di sini. Kalau lupa, bentar, saya akan bukakan dulu. Di PPT yang kemarin ya, saya tidak mengupload PPT lagi, PowerPoint lagi, karena PowerPoint yang kemarin masih akan kita gunakan. Nih. Ya, PowerPoint ini, agregat planning chapter 14 ini, lihat yang paling belakang. Di sini ada anatominya dijelaskan. Ini dia nih. Nih, 0 holding cost, 2 kali holding cost, 3 kali holding cost. Itu ya. H itu holding cost. Ini saya taruh di sini dulu. Nah, jadi 0, kalau misalnya ada yang bingung dengan PowerPoint itu, 0 berarti kalau di periode pertama, itu nggak ada holding cost-nya 0. Lalu di periode kedua baru muncul, karena 1 triwulan baru dia keluar biaya penyimpanan kan. Baru ada holding cost. Periode triwulan ketiga, keluar 2 kali holding cost. Di triwulan keempat, keluar 3 kali holding cost. Kan gitu.
Nah, ini kita tak taruh di sini, nggak usah deh, nanti biar gini aja. Nah, gini aja, ini tak gedein. Susah kalau gedein gini aja. Itu ada juga anatomi, penjelasan anatomi tabelnya di di PowerPoint ya. Oke, saya jelaskan lagi, saya tambah jelaskan. Sebelum kita masuk langkah-langkah, ini langkah-langkahnya ya. Ini yang kecil-kecil, termasuk yang di sini adalah sel untuk biaya. Sel untuk biaya reguler, sel untuk biaya lembur, sel untuk biaya subkontrak. Ini juga sama kayak gitu. Ya. Oke. Terus kita masuk aja langkah yang pertama ya. Memasukkan info persediaan awal. Di periode 1 kita punya persediaan awal tadi berapa? 250. Total kapasitas persediaan, karena memang di awal cuma ada sekali, berarti kita isi total kapasitasnya adalah 250. Seperti ini. Ya, total kapasitasnya 250. Lalu berikutnya, ya, yang kedua, langkah kedua adalah masukkan info kapasitas, total kapasitas masing-masing triwulan. Maksudnya yang mana ini, Pak? Yang di sini. Ini masukkan informasi sesuai yang ini tadi. Ya. Misal, triwulan 1 untuk waktu reguler punyanya berapa? Totalnya dulu. Untuk kapasitas reguler, triwulan 1, 450. Kita isi 450. Untuk lembur 90. Kalau subkontrak triwulan 1, subkontraknya adalah 200. Kita isi dulu di sini. 200. Ya, seperti ini. Lalu yang lain sama. Untuk triwulan 2, waktu regulernya berapa? Waktu reguler triwulan 2 adalah 450. Terus 90, 200. Benar ya? Sama ya? Sama, oke. 450, 90, 200. Yang triwulan 3 berapa? 750, 150, 200. 750, 150, 200. Untuk triwulan keempat, 450, 90, 200. 450, 90, 200. Nah, totalnya adalah 3570. Benar nggak sih? 450, 90, 200. Benar ya? Ini nggak mungkin salah, saya rumusin ya. Ini rumusnya saya pertegas lagi. Rumus sumnya. Sum. Ya, 3570. Oke. Sekarang kita langkah ketiga adalah, ini langkah 3 nih. Masukkan info total demand per periode. Maksudnya yang mana, Pak? Yang ini. Kita isi ini yang sekarang. Nih, kebutuhan atau demand. Untuk triwulan 1, ini kan triwulan 1 nih. Untuk triwulan 1, berapa total demand-nya sesuai yang di soal? 300. Untuk demand triwulan 2 berapa? Di soal adalah 850.
Ini ya, yang di sini 300, 850, 1500. Nah, ini yang tricky. Hati-hati. Di triwulan keempat, itu soalnya dia cuma minta berapa? 350. Harusnya kan kayak gini. Tapi kalau ditulis seperti ini, salah. Kenapa? Karena ada catatan untuk triwulan 4, ya, itu kebutuhannya di Men 350, tetapi ada permintaan syarat dari manajer operasional tadi, kita mau di akhir periode punya cadangan berapa? 300. Berarti berapa 350 tambah 300? 650. Itulah kenapa di soal atau di buku itu ada tulisan 360, 300 tambah 350. Di sini berapa? 650. Kenapa? Karena ada permintaan 350. Ini di periode 4 ada permintaan 350 ya. Ini juga ada permintaan ending inventory-nya 300. Itulah kenapa ada seperti ini 650. Oke. Berikutnya kita akan mengisi informasi masukkan info biaya atau cost. Bagaimana masukkan info biaya atau cost? Ini tadi, kita ke persediaan awal dulu ya. Kita ke persediaan awal dulu. Baris yang saya blok. Untuk periode pertama, belum keluar holding cost, alias holding cost-nya 0. Ya. Untuk periode kedua, sudah muncul holding cost dari periode pertama. Karena loncat satu periode kan, dari sini ke sini, itu kan muncul satu periode. Sudah ada holding cost-nya berapa? 0,3. Kalau di 3, karena 2 kali, berarti 0,6. Karena di periode 4 itu 3 kali loncat periode, berarti dia 0,9. Atau 3 kali H. Ini ya, 3H. Seperti yang di sini, 3H ini. Oke, ini juga ini 3H. Nih, 3H nih. Kalau yang di sini nggak usah dulu, nggak apa-apa. Sekarang kita masukkan informasi cost untuk yang di sini dulu. Ya. Untuk yang di sini. Nah, saya sekalian jelaskan kenapa di sini diarsir. Karena ini nanti kalau dihitung juga, ngitungnya 2 kali. Ini kan pertemuan 2 triwulan nih. 1 dengan 1 ketemu di sini. 1 dengan 2 ketemu di sini. 1 dengan 3 ketemu di sini. 1 dengan 4 ketemu di sini kan. Kalau misalnya 1 dengan 2, ini 2 dengan 1 kan sama aja dengan 1 dengan 2. Makanya ini nggak usah diisi karena nanti 2 kali. 1 dengan 2, dia kan di sini nih. Nanti pertemuannya. Kalau misalnya 2 dengan 1 kita isi juga, berarti kita nanti akan ngitung 2 kali. Makanya ini yang di sini diblok semua, jadi artinya tidak usah diisi. Karena apa? Karena sudah diisi atau sama dengan yang atasnya. Oke, sekarang kita akan masukkan lagi info cost, ya, biaya. Untuk waktu reguler di periode 1, waktu regulernya biaya berapa biayanya? $1. Untuk lembur $1,5. Untuk shock kontrak $1,9. Nah, sekarang ketika periode 1 sudah masuk ke periode 2, dia akan loncat sudah 1 periode. Makanya kena holding cost. Jadi di sini sudah tidak 1 lagi, tetapi 1 ditambah holding cost-nya. Makanya di sini adalah 1,3. Di sini 1,8, di sini adalah 2,2. Itulah di PPT itu ada tulisannya RCS atau reguler, ya, di sini C itu overtime-nya, S itu untuk subkontrak. Di sini ada R tambah H berarti reguler tambah holding cost. Di sini adalah C tambah H, di sini subkontrak tambah H. Jadi maksudnya penerapannya seperti ini.
Kalau di sini bagaimana? Ya, ditambah lagi, ditambah dengan yang di atasnya, atau ditambah 0,3 di setiap langkah ini juga boleh. 1,6. Di sini berapa? 1,6 berarti di sini adalah 2,1 ya. Di sini ada 2,5. Ditambah 0,3 lagi, 1,9. Di sini 2,4 ya. Di sini 2,8. Oke, sudah kita masukkan cost atau biaya yang di triwulan 1. Sekarang kita ke triwulan 2. Triwulan 2, karena dia ada perpotongan di 2, ini berarti masih di periode yang pertama. Jadi, cost-nya masih biasa. Jadi, ini 1, di sana 1,5, di sini 1,9. Sama seperti periode 1 ketika ketemu periode 1 tadi. Di sini periode 2 ketemu periode 2. Ya, di sini 1,1, 1,5, 1,9. Di sini sudah ketambahan 0,3 tadi. Karena apa? Sudah masuk 1 kali periode. Makanya di sini ada R tambah H. Nih, sama kayak di sini. Jadi ini ngisinya urut aja biar nggak sulit. 1,3, 1,8, 2,2. Di sini berarti ikutin aja yang di sini. 1,6, 2,1, 2,5. Yang di sini sama juga. 1, 1,5, 1,9. Di sini tambah 0,3, 1,3, 1,8, 2,2. Kalau yang 4 ke 4, 1, 1,5, 1,9. Udah, berarti cost-nya sudah masuk semua. Ya, langkah 4 sudah kita masukkan semua untuk mengisinya. Sekarang langkah kelima. Ya, masukkan atau distribusikan permintaan ke dalam kapasitas tiap periode atau tiap triwulan. Maksudnya gimana? Nah, sekarang kita sudah mulai ingin memenuhi kapasitas-kapasitas permintaan-permintaan ini setiap periode. Caranya adalah di periode 1 kita perhatikan kolom yang di sini. Kita punya kebutuhan berapa di periode 1? Kita butuh 300. Karena kita butuh 300, kita ambil dari sini yang sudah ada. Ya. Di kolom di kolom ya benar ya. Kolom triwulan 1, biaya yang paling kecil berapa? 0, 1, 1,5, 1,9. Biaya yang paling kecil berapa? 0. Kenapa nggak ada biaya? Karena tidak produksi. Dapat dari periode yang lalu. Makanya dari 300 itu, 250-nya kita penuhi dengan apa? Kita penuhi dengan persediaan yang kemarin. Karena biaya 0. Karena di sini sudah kita pakai semua, berarti yang kepakai kan 250 nih. Yang menganggur berapa? Kapasitas menganggur 0. Kenapa Pak kapasitas menganggur 0? Karena dari total kapasitas 250 sudah kita pakai semua 250. Berarti ini sudah kita coret nih sebenarnya. Kita coret. Apa artinya kita tandain seperti ini? Artinya tidak ada lagi kapasitas untuk persediaan awal yang bisa kita pakai. Lanjut. Apakah triwulan 1 permintaannya sudah dapat semua? Sudah terpenuhi semua? Belum, saudara. Kenapa? Karena ini masih 300. Kurang berapa? Masih kurang 50. 50-nya dapat dari mana? Lihat. Ya, di kolom triwulan 1, berapa biaya terkecil berikutnya? 1, 1,5, 1,9. Berapa kapasitas terkecil berikutnya? Biaya terkecil berikutnya. Yang waktu reguler 1. Makanya di sini pakailah di sini 50 untuk memenuhi kebutuhan triwulan 1. Triwulan 1 kebutuhannya sudah terpenuhi ya, kita kasih strip 0. Di sini sudah terpakai 50 nih. Sudah kepakai 50. Sisa berapa?
Sisa berapa di sini? Sisa 400. 100. Oke, yang ini kita tandain. Kita tandain apa? Kuning, bahwa dia sudah terpenuhi. Sekarang kita ke triwulan 2. Triwulan 2 kepunya permintaan 850. Kita lihat cost-nya di kolom triwulan 2 yang paling kecil berapa? 1,3, 1,8, 2,2, 1, 1,5, 1,9. Yang paling kecil adalah 1. 1 ini, waktu reguler ini punya kebutuhan maksimal berapa? 450. Oke, bisa kita pakai semua kan? Kita bisa pakai semua. Kita tulis di sini 450. Sekali lagi, kenapa di sini 450? Kenapa kita pilih ini? Karena dia biayanya paling kecil. Karena 450 sudah terpenuhi, berarti di sini tinggal berapa? Tinggal 400. Di sini sudah terpakai berapa? Sudah terpakai 450 kan? Sisa berapa? Sisa 0. Berarti ini kita tandain biar nggak kita pakai lagi. Kita masih kurang 400 nih. Berarti kita cari lagi mana yang lebih paling terendah biayanya. 13, 18, 22, 1,5, 19. Yang paling rendah adalah 13. Karena kurang 400, di sini bisa ngasih berapa? Oh, masih ada 400. Pas banget nih. Kita pakai semua 400. Berarti di sini kebutuhannya sudah terpenuhi semua. Sekarang di sini sudah kepake berapa? Sudah kepake semua 450. Sisanya berapa? 0. Berarti ini sudah kita bisa tandain. Bisa kita tandain. Oke. Berikutnya, next. Yang ini sudah juga kita tandain. Ya, sudah terpenuhi ini triwulan 2. Sekarang kita ke triwulan 3. Triwulan 3 butuhnya 1.500. Sekarang kita lihat yang di kolom 3 tapi yang belum dikuningin. 21, 25, 18, 22, 1, 1,5, 1,9. Mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah yang $1. Ya, yang $1. Dia punya kapasitas berapa? 750. Kebutuhan demand-nya 1.500. Kita pakai semua. 750. Di sini sudah kepakai semua, 750. Sudah, Pak. Oke, kita tulis. Sisanya berapa? Nggak ada, Pak. Berarti ini sudah kepakai semua, sudah, Pak. Kita tandain. Di 1.500 tadi, kurang 750, sisa berapa? 750. Oke, dia sisa 750 nih. Oke, mana lagi yang paling kecil? 21, 25, 18, 22, 1,5. 1,5 nih. Punya berapa dia? 150. Kita pakai semua. Ini kurang 150, tinggal berapa? Tinggal 600. Benar ya? Di sini sudah kepakai 150, sisanya 0. Berarti ini sudah kita bisa kasih tanda. Udah habis nih kapasitasnya. Masih 600. Cari lagi yang paling kecil biayanya. 19, 22, 18, 25, 2,5. 18 nih yang paling kecil. Cuman punya 90. Pakai semua. Sudah kepakai 90, sisanya 0. Ya, ini kita kasih tanda. Di sini kurang 90, tinggal berapa? 510. Ya, 510. Oke. Masih kurang juga? Masih, Pak. Masih 510 belum, Pak. Kita cari yang paling kecil lagi biayanya. 21, 25, 22, 19. 1,9. Wah, ini ada 200. Kita pakai semua 200. Sudah kepakai 200, sisanya 0. Kita tandain karena kapasitasnya sudah habis. Ya, udah habis dia. Di sini kurang 200. Ya, kurangi 200 berapa sisanya? 310. Ya, sisa 310. Mana lagi yang lebih murah? 21, 25, 22. 21, Pak. Masih ada 90, pakai semua.
Pakai semua, kita pakai 90, kapasitas menganggurnya 0. Kita tandain lagi. Ya, udah kepake semua. 310 kurang 90 tadi berapa? 200 berapa? 200 20. 220, Pak. 220. Lalu di sini pakailah semua 200. Di sini 200, di sini 0, ya, kapasitas sudah kepakai semua, tandain. Di sini sisa berapa? Sisa 20. Nah, sisa 20 ya mau nggak mau di sini 20. Sudah kepakai 20, masih sisa berapa? 180. Berarti untuk yang ini sudah kelar, terpenuhi, kita tandain. Sekarang yang triwulan 4 butuhnya 650. Mana yang paling kecil? Ini 1. Kita tulis ini 450. Ya, ini sudah kepakai semua. Unused-nya, kapasitas menganggurnya 0. Kita tandain. Ini tinggal berapa? Tinggal 200. Enggak 200 nih. Oke, mana lagi yang paling kecil? 28, 1,5, 1,9. 1,5 ya. 90 kita pakai semua. Sisanya berapa? 0. Ini kita tandain dulu. Habis. Di sini 90, masih kurang 110. Oke, sekarang 110 itu yang paling kecil lagi ini 19. Berarti 110 kita habiskan di sini. Dia sudah tercapai semua. Ini kepakai 110, sisanya adalah 90. Ya. Ini sudah 0, kita tandain juga. Nah, masih sisa nih unused kapasitinya 180 sama 90. Berapa 180 tambah 90? Unused capacity-nya adalah 270. Ini masih kurang. Masih belum terpakai 270. Sudah semua, tinggal kita apa? Tinggal kita lakukan perhitungan. Perhitungan apa, Pak? Ya, perhitungan ini biayanya berapa? Ya, tinggal kita hitung berapa biayanya ini. Oke. Nah, perhitungan biaya untuk Q1 ya, triwulan 1, kuartal 1 adalah berapa? Tinggal dikalikan toh 250, kapasitinya dikali biayanya berapa? Dikali 0 ditambah 50 dikali 1. Berapa? 50. Nah, ini saya kopikan aja, saya paste, ini saya ganti biar tahu hitung-hitungannya. Nah, 50. Yang Q2 atau kuartal 2, bagaimana cara mencarinya? Gampang. Kita lihat kolom kuartal 2, 400 kali 1,3 ditambah 450 dikali 1. Berapa? 970. Saya paste. Di sini saya akan perlihatkan perhitungannya. Kuartal 3. Wah, ini yang agak banyak hitungannya. Ini kan ada banyak nih. Jadi di sini akan kita hitung sama dengan 90 dikali 2,1 ditambah 20 dikali 2,5 ditambah berapa itu? 90 dikali 1,8 ditambah 200 dikali 2,2 ditambah 750 dikali 1 ditambah panjang kan 150 dikali 1,5 ditambah 200 dikali 1,9. Dapatlah 2196.
Ini saya perlihatkan proses perhitungan. Oke. Kuartal 4 bagaimana? Sama dengan, tinggal dikali 450 dikali 1 ditambah 90 dikali 1,5 ditambah 110 dikali 1,9. 794. Ini saya perlihatkan perhitungannya. Dapatlah totalnya untuk biaya produksi adalah $4.010. Ini adalah total biaya terkecil. Lalu terakhir kita akan membuat ringkasan produksi melalui regular time, overtime, dan subkontra. Nih. Ini ya kita akan cari. Ya ini sebenarnya tinggal dimasukkan aja informasi-informasi yang tadi. Sebentar, saya bagi dua dulu biar enak. Ya. Nah, biar enak saya bagi dua. Persediaan awalnya berapa? Persediaan awalnya adalah 250. Persediaan akhirnya adalah 300. Berikutnya, reguler untuk triwulan 1 berapa nih? Triwulan 1, regulernya kalau di totalnya berapa sih? 50 tambah 400 berapa? 450. Lemburnya berapa untuk triwulan 1? Cuman ada di sini ya. Oke, ini saya bersihkan dulu biar nggak bingung nih. Nah, sekarang kita ke triwulan 1 dulu biar nggak bingung. Saya beda-bedain warna. Nah, oke. Ya, 450. Untuk lemburnya 90 ya. Subkontraknya berapa? Cuman punya 20 nih. Ya, punya 20. Totalnya berapa? Tinggal kita tambahkan. Ya, 560. Oke. Lalu untuk yang triwulan 2, regulernya berapa? 450 juga. Lemburnya punya berapa? 90 juga. Di sini. 90 juga. Subkontraknya punya berapa? Di sini 200 ya. Ini 200. Berapa totalnya? Ya, 740. Lalu triwulan 3. Nih, triwulan 3 750 untuk reguler. Lemburnya adalah 150. Subkontraknya adalah 200. Sedangkan yang 4 ini 450 ya. 450. Lemburnya adalah 90. Subkontraknya 110. Nah, sekarang kita akan lihat, kita totalkan juga di sini. Oke. 350. Cocok ya. Oke. Nah, sekarang kita akan ngisi terakhir nih. Kolom persediaan akhir. Kita akan lihat terakhir ya, persediaan akhir. Bagaimana mencari persediaan akhir? Rumus mencari persediaan akhir adalah persediaan awal ditambah total produksi
dikurang permintaan. Ya, nggak lihat nih persediaan akhir untuk triwulan 1, persediaan akhir triwulan 2, persediaan akhir triwulan 3, persediaan akhir triwulan 4, dan di triwulan 4 persediaan akhirnya harus sesuai dengan permintaan ini tadi. Permintaan si manajemen produksi. Di sini harusnya 300 nih harusnya. Ini harusnya 300. Bagaimana kita mencari ini? Persediaan akhir itu persediaan awal 250 ditambah total produksinya 560 dikurang permintaan. Permintaannya berapa untuk triwulan 1? Triwulan 1 itu permintaannya 300. Dapatlah 510. Sama yaitu. Lalu berikutnya persediaan akhir untuk triwulan 2. Persediaan akhir triwulan 1 itu menjadi persediaan awal triwulan 2. Paham ya? Persediaan akhir triwulan 1, 510 ini menjadi persediaan awal triwulan 2. Jadi sama dengan ini ditambah total produksi triwulan 2 dikurangi permintaannya berapa untuk triwulan 2 itu permintaannya adalah 850. Dapatlah 400. Ini juga persediaan awalnya triwulan 3 adalah persediaan akhirnya triwulan 2. Jadi persediaan awalnya triwulan 3 itu adalah sekali lagi persediaan akhirnya triwulan 2. Triwulan sebelumnya, periode sebelumnya. 400 ditambah total produksinya adalah 1.100 dikurangi permintaannya adalah 1.500. Berapa? 0. Nah, yang ini sama dengan 0 ditambah 650 dikurang permintaannya triwulan 4 350. 300 cocok ya. Itu dia cara mengerjakan ini. Agregat planning atau agregat production planning untuk perusahaan manufaktur. Oke. Saya stop record dulu, kita lanjutkan tanya jawab.